Ya. prosesnya akhirnya tertarik juga untuk garap film. Betul. Seperti tadi udah saya bilang ya, saya pernah waktu Tata itu kan ada buat satu lagu judulnya Semudah Itu. Dulu garap video klipnya di Jogja. Saya ikut tuh awalnya itu. Saya ikut lihat produksinya, prosesnya seperti apa, membahas scene by scene-nya kayak gimana. Dan ya di situ saya mulai tertarik. Enak juga ya, keren juga. Di artis ini seni itu tuh bisa apapun bisa dilakukan. Kebetulan kan dia di nyanyi, Tata nyanyi, tapi di situ kan nyanyi juga harus membawakan apa arti dari lagu itu. Jadi ini menarik, ada karakter yang disampaikan kepada publik atau penontonnya. Nah makanya saya coba sama Tata awalnya tadi itu, saya tolong dong buat OST film ini, skripnya ini. Jadi kok lama-lama begitu dia jadi OST-nya, kok ada yang pas dengan perannya Tata di sini. Makanya saya minta Tata untuk gabung di film ini. Jadi apa sih Mbak Tatanya sendiri? Aduh deh, rahasia. Tata itu sebagai Sinta, Pokoknya itu aja. Pokoknya ini gabungan suami istri yang mencoba merambah dunia Ya. perfilman ya. Ibaratnya seperti tadi aku bilang, seni itu udah tanpa batas. Kalau kemarin ditarik suara, kayaknya kok kita kepengen nyoba berdua di dunia perfilman. Solusinya di tahun 2024 mudah-mudahan kita bisa Bismillah, mudah-mudahan. coba ya mas, Ya. bisnis ini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdua mudah-mudahan dikasih jalannya berkahnya sih. Amin. Tapi ketika Kalau kemarin buah hatinya udah ada kan, kalau sekarang buah hatinya dalam bentuk karya. Ya. Kakak sendiri ketika melihat sang suami mulai tertarik dengan dunia entertain sendiri, dunia film apalagi, gimana sih Kak? Gimana? Melihat suami tertarik sama dunianya Kak Tata, ini kan sebenarnya dunia Kak Tata. Karena suamiku ini juga seneng sama seni gitu loh, seneng nyanyi ya kan. Jadi ya aku dukung pastinya. Memang tercetus ininya tuh sama aku gitu. Panas-panasin, kompor-komporin gitu kan. Ternyata memang beliau suka gitu kan. Ayo mas, kenapa enggak kita coba bismillah gitu kan. Jadi akhirnya dengan mengucap bismillah ya udah kita mulai lah. Kita mulai. Berarti ini udah jadi wishlist juga dari 2023 baru terserah gitu. Ya. Allah mudah-mudahan ya doanya. Yang menjadi diferensiasinya yang jelas, film ini saya juga mencoba untuk kolaborasi dengan Ilun selaku sutradara dan Evelyn selaku penulis. Yuk kita buat satu ide baru yang ada diferensiasinya, ada perbedaannya, sebagai pembedanya. Jadi film ini yang jelas harus ada maknanya, kemudian juga nanti untuk scare-nya, suspense-nya juga harus ada yang beda. Jadi yang pasti nanti ada pembeda. Kalau untuk ini semuanya udah kita tata kok nggak tahu sih. Kata Janet. Oh itu rahasia. Pokoknya kita pengennya film yang kita rilis nanti itu pasti punya pesan moral yang bagus. Karena film itu kan ya bakalan dilihat sama semua golongan ya. Mudah-mudahan filmnya bisa ada maknanya. Akhirnya bisa jadi ini loh mas, ya kan? Ya jadi bisa dinikmati lah. Menjalankan istri juga nggak susah juga kayak suami. Mungkin bekerja sama mas suami bagaimana gitu, bekerja Profesional gitu, banget. rasanya gitu. Ini alhamdulillah saya sama Tata saling combine melengkapi ya. Tata heavy-nya di seni sudah lama penyanyi, saya coba memanage di situ. Jadi saya ibaratnya ya memanage semua yang kecil-kecil, terus kemudian gimana mengcombine dari berbagai departemen. Intinya dibuat satu tim yang baik, tim yang bagus, tim yang hebat untuk ciptakan film yang bagus. Kak Tata ini film pertama, persiapan syuting kayak apa, apalagi kadang horor kan malam jadi pagi, pagi jadi malam gitu kan ya. Itu persiapannya sendiri secara fisik. Sebenarnya sih kalau masalah waktu memang agak berbeda ya sama nyanyi. Kalau nyanyi itu kan cuman 1 jam selesai gitu ya. Kalau film memang prosesnya sangat berbeda dengan nyanyi. Jadi memang butuh apa ya, mental, butuh juga
kesiapan waktu karena ada reading, ada workshop, ada ya gitulah pokoknya. Tapi di situ ada aku tertarik gitu loh, maksudnya ternyata semenarik ini ya film gitu, seru. Nggak cuman kalau nyanyi udah selesai, ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi ilmu baru buat aku gitu. Itu sih. Dan di sini aku profesional banget ketika aku kan selesai bikinin OST, kemudian aku dapat peran, kamu jadi ini, itu aku mulai baca, mulai bener-bener latihan di rumah bagaimana supaya aku bisa menghayati peran itu, jadi sosok itu, karena pokoknya kalian terkaget-kaget. Butuh acting coach nggak sih, Abu? Di IM memang disediakan ya, ada acting coach. Ada ya. Selain Ada itu acting. mungkin Kak Tata riset lagi kah soal jadi karakter Iya, aku di rumah latihan terus, maksudnya sambil baca, sambil mendalami peran ya, karena memang jauh berbeda sekali sama Tata Janeta. Aku jadi orang lain memang gitu. Dan aku melakukan sesuatu yang memang bukan aku gitu loh. Ada tantangan banget tapi masih rahasia. Iya. Belum bisa diceritakan. Dan itu aku sekarang. latihannya tiap hari, aduh ya Allah gitu. Sampai minta saran gitu nggak sih Kak, ke aktor atau aktris? Iya, teman-teman Kak Janeta, teman-teman artis lain. Saran gitu gimana sih? Ya nanya-nanya sama teman-teman gitu. Biasalah. Sama suami juga nanya, "Mas gimana? Oke nggak ini Ini udah bagus nggak gitu? Iya. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya, gimana sih anak baru ya kan? Bismillahirrahmanirrahim lah pokoknya. So far Enjoy, seneng banget. Ya kita next movie aku juga harus main lagi. mengurangi budget juga ya? Insya Allah. Jadi, Iya, benar. jadi ya semuanya itu tadi kalau kita siapin tim yang bagus, tim yang pas, semuanya bisa kolaborasi, ada acting coachnya, Tata yang baru mulai juga di workshop. Jadi ya udah, kita ingin hasil yang bisa dinikmati lah nanti. Tapi gimana sih gitu menambah keharmonisan antara dia dan analisir menambah agak tekanannya dan juga terus profesional ya gitu, support bini gue atau istri gue atau gitu. Kalau di kantor, kalau lagi di sini lagi kerja, ya profesional. Tapi kalau udah selesai, dah kita kembali kayak kehidupan di rumah. Tapi mungkin sempat terbawa suasana gitu nggak sih Kak ke rumah? Tapi budget kok nggak profesional? Atau dikasih bocoran budget? Jadi apa? Tadi gimana tadi? Sempat ke bawah suasana nggak ke rumah gitu profesional? Ya ada cerita lucunya. Jadi Tata ini kan saya minta untuk buat OST ya. Nanti OST-nya kita akan spill nanti. Original soundtrack-nya juga judulnya juga sama. Jadi ya pernah di tengah malam tiba-tiba ya, karena ini Tata di Seniman ini menarik ya. Tata itu buat lagunya itu cover di jam 11 malam, jam 12. Lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba ada yang nyanyi jam 2. Itu kan jadi suspense sendiri. Ini siapa yang nyanyi jam 2 gini kan? Ternyata ya si saya itu kan. Jadi ilhamnya terimanya di situ. Ya seperti itulah. Menariknya. Tapi seru sih. Seru banget. Kenapa film pertamanya memilih film? Seperti tadi ya, saya ngelihatnya film horor ini banyak banget peminatnya. Di 2023 aja kayak tadi udah berapa film horor yang sudah ditayangkan di Access1 atau di bioskop dan lain kan. Itu luar biasa, penontonnya sangat banyak dan saya kira itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita coba membuat film horor itu. Tapi horor yang kita ambil di sini adalah horor yang ya tidak jauh dari religi juga. Ada pesan-pesan juga yang disampaikan. Kalau masuk di pernikahan ke 3 tahun nih mungkin suka dukanya seperti apa? 3 tahun ya? Iya. Selama di romantis sama keluarga dan anak. Dengan cara bekerja sama 3 tahun penuh dengan muslihat ya. Jadi bingung ya. Kalau dari ini sendiri. Dari saya dulu ya. Alhamdulillah ya, intinya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita jalani sampai detik ini, kita buat proyek bersama, itu merupakan apa ya, rasa syukur saya lah. Rasa syukur, dan terus masih syukuri berkah semua yang dikasihkan, masih syukuri. Dan insya Allah hubungan keluarga kami juga, si kecil bungsu makin besar, Erlangga, jadi makin membawa suasana di rumah itu jadi homey. 2 tahun yang lalu
kita membuat buah hati di rumah, membuat buah hati. Sekarang kita buah hatinya dalam bentuk karya gitu Ya, Mas ya. insya Allah. Mudah-mudahan Mohon doanya. itu aja sih. Allah selalu meridhoi, memberkahi segala langkah kita berdua. Ya, amin. Kalau untuk perkembangan anak sendiri sekarang seperti apa? Untuk anak sendiri kan kalian sama-sama sekarang udah aktif sama-sama di entertain, cara ngatur waktunya juga seperti apa? Ya. Cara ngatur waktu, kalau aku udah dapat jadwal, kalau Bapak kan emang tiap hari kerja ya. Kalau aku paling ada di jadwal yang sudah ditentukan. Aku nanti akan biasa nulis list buat si Mbak di rumah, ada susternya di rumah, nanti yang jaga. Kadang-kadang mama juga datang untuk jagain si kecil karena anakku ini lagi dalam masa lagi heboh-hebohnya lari, loncat sana loncat sini, jadi benar-benar harus diawasi banget. Erlangga kan udah 2 tahun setengah. Jadi itu sih lebih ke aku paling kasih atau naruh satu orang kepercayaan gitu. Apakah mamaku, walaupun ada mbak, tapi ada mama yang tidak melihat. Tapi ini kan belum tiap hari ya. Nanti pada saat syuting aku akan bawa. Gitu. Jadi Erlangga akan sama suster dan sama mamaku yang ngawasin. Tetap ya mama dulu dikerjain si mama. Mohon maaf mama nyari duit dulu mah. Itu sih palingan. Kalau dari Mas sendiri, Ya. udah mungkin cara ngatur waktu buat anak juga. Kalau saya yang jelas saya sudah di planning semuanya. Kalau misalnya kita kerja jam berapa, saya jam berapa berangkat, saya udah kasih pesan, saya bagi waktu sama Tata. Misalnya hari ini Tata nggak ada workshop, Tata yang ganti jagain Erlangga. Nah karena sekarang misalnya nih dua-duanya ikut ke sini, kami juga udah ada mbak di rumah, kemudian saya pasti selalu ngeliatin karena ada CCTV sekarang. Jadi saya Liatin anak. jadi dilihat gimana. Karena kalau di kantor juga begitu yang ditanyain bukan aku. Erlangga mana? Protektif apa sih mungkin? Overprotect. Nggak boleh jatuh. Karena gimana ya, Erlangga kan katanya mirip saya banget ya, plak ketiplak gitu kan. Jadi ya udah itu menjadi, saya juga anak bungsu, Erlangga anak bungsu juga, jadi saya sangat Pokoknya jangan jatuh-jatuh depan dia langsung gini. Wah, mukanya langsung. ya seperti itulah. Tapi kalian suka ke skip nggak sih dengan kesibukan kalian, dengan perkembangan anak, dengan perkembangan Erlangga, kadang suka skip nggak sih karena kalian masing-masing pada sibuk? Alhamdulillah enggak. Karena aku kan sekarang juga aku lebih fokus di rumah sebenarnya ya. Jadi kayak nyanyi pun aku alhamdulillah gitu harus atas izin suami dulu kan. Jadi izin dulu. Kalau misalnya yang dekat nggak terlalu misalnya 2 hari 3 hari aku nggak diambil. Jadi aku di rumah sama anak-anak gitu. Karena suamiku pingin anak-anak lebih bisa dirawat oleh ibunya ya, buat sama mbaknya. Jadi aku total di rumah sih. Hanya buat project ini aja. Kadang-kadang aku pergi itu pun ya sore udah pulang malam. Kalaupun reading sampai malam ya ada mama gitu. Pokoknya diusahakan sebaik mungkin aku harus bisa mengatur waktu untuk 3 anakku di rumah dan untuk proyek itu. Tapi kalau perkembangan anak mungkin dalam arti mungkin sekarang udah 2 tahun gitu ya. Ya. Mungkin 2 tahun kemudian mungkin perlu nggak maksudnya untuk adik untuk Adek? dari kakak. Gus kolot say. Sekarang kita bikin karya aja ya, bikin anaknya udah ya capek ya. Kalau udah 3 say ya kayaknya udah cukup. Karena kita pokoknya 2024 pengennya bikin karya ya. Mudah-mudahan sih. Jalannya lancar lah, itu aja ya. Udah sekolah toddler. Iya, udah. nyanyi gitu dulu. Ya. Lebih kemana nih arahnya? Ke nyanyi atau lebih mau ke kayak papanya nih? Dia anaknya akademis ya mas ya. Iya dia cepet. Akademis ya. ya. Dia lebih ke ininya sih, ke eksaktanya kayaknya ya. Hitungnya cepet banget gitu. Iya. Hitungnya, countingnya. Dia alfabet gitu Alfabet udah udah hafal, hafal. dia warna Ya, udah dari semua. 1 tahun dia tahu Udah hafal semua. semua. Alhamdulillah masya Allah. Ya. Turunan siapa itu? Saya. Iya kata bapaknya iya. Tapi kalau anak laki-laki dari ibu loh. Iya Mas. betul banget. Ya. Kan? Bener ya? dari ibu. Ya itu mungkin informasi yang bisa kasih kita berikan. Nah mungkin nanti kalau untuk gambaran film pesilat ini kita akan panggil undang-undang teman-teman lagi nanti buat perkembangannya seperti apa setelah syuting. Mulai syutingnya kapan? Mulai syuting insya Allah Bulan nih. kalau nggak ada halangan di bulan ini tanggal 5 Di mana? Jarak Pengalengan. Bandung. Doakan ya. Ya. Alhamdulillah ya. Makasih ya. Makasih. Kasih Jangan lupa tunggu ya meeting aku.